di mana ayatnya di Al-Quran tentang perzinahan? Boleh nggak tunjukin dulu yang dilarang berzina? La taqrabuz zina. Itu Iya, dalam Al-Quran, Bang. Surah Al-Isra ayat 32. coba Itu bisa dibaca dilarang mendekati zina, itu mendekati aja dilarang. Iya. Gimana? minta tolong dibacain dulu gimana itu artinya gimana, coba. Saya nggak bisa bahasa Arab saya. Oke, baik. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh satu perbuatan yang keji, dan zina itu adalah sesuatu yang buruk. Itu kata Allah di dalam Al-Quran Al-Isra ayat 32. Jadi mendekatinya saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Oke. Nah, ada lagi nih sambungannya itu. Misalkan kalau menikah itu udah sah ya? Iya, Udah sah ya? dasar. Menikah itu di usia yang mana dulu? Kalau di Islam itu menikah itu harus usia balik. Maksudnya gimana? Balik itu artinya seorang wanita ini sudah haid. Haid, oke. Iya, Haid itu kira-kira usia berapa? mungkin tergantung, ada yang 9 tahun, ada yang 11 tahun, tergantung dari tingkat kematangan seorang wanita. Di dalam Islam itu ya? Apa di dalam Iya. Al-Quran? Al-Quran Maksudnya? di dalam Islam kan ada hukum Islam dan ada Al-Quran. Apakah hukum Islam itu dari Al-Quran apa gimana? Iya, kalau berbicara mengenai pernikahan itu berbicara Gini bang, saya omong tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran tadi kan kalau haid kan itu kan boleh menikah, itu kan tergantung orangnya gitu kan. Jadi saya tanya kira-kira usia berapa? Kata Bang Kalau Simo, usianya itu nggak bisa dipastikan, karena kan setiap wanita beda-beda. Ada yang kemudian usia 18 tahun baru haid. ya. Nah, Ada yang 9 tahun, bahkan mungkin lebih daripada itu, kurang dari itu baru haid. ada tercatat dalam Al-Quran apa? Ya, yang tercatat di dalam Al-Quran itu ya wanita balik itu haid, sudah sampai kepada masa kematangan, jadi haid. Makanya diterangkan kemudian di dalam Al-Quran yang layak untuk menikah, wa ankihul ayama minkum, di antara kalian, wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu faqra yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak untuk menikah dari hambamu, yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Itu diterangkan dalam Al-Quran seperti itu. Oke, yang ada yang saya tanggapi nih, yang layak itu gimana maksudnya yang layak? Yang layak itu artinya ya dari segi kematangan, mereka sudah bisa bertanggung jawab, mereka sudah bisa melakukan tugas sebagai istri, tugas sebagai suami, seperti itu. Terus mulai dari segi kematangan kan pasti bermacam-macam, dari usianya, ya kan? Ya, terus Nah, terus dari segi kematangan kita lebih baik, ya kan? ya, Nah, sekarang terus saya tarik nafas dulu nih. Maaf nih bang, saya lagi batuk-batuk ya, maaf ya. ya,
Nah sekarang itu kan dari saya menanggapi dari pertanyaan dari Bang bahwa itu kan tidak tercantum dalam Quran. Nah dari situ saya mau bertanya lagi Iya. yang mengenai Aisyah. Mengenai Itu misalnya Muhammad itu menikah sama nikahin Aisyah itu udah sah apa enggak? Aisyah kalau Iya, ngomong sah. itu kayak orang ya, namanya menikah itu sah. Kalau sudah menikah itu artinya mereka sudah sah. Berarti Aisyah itu udah matang apa belum? Udah menikah kan? Udah. Iya menikah. Iya. Mereka kemudian dinikahkan, mereka kemudian berumah tangga. Menurut hadits 9 tahun mereka sudah berumah tangga. Kemudian menurut histori sejarah usia 15 tahun mereka belum menikah. Siti Aisyah belum dinikahkan kepada Rasulullah usia 15 tahun. Menurut histori. Tapi kalau menurut hadits beliau menikah usia 6 tahun, serumah usia 9 tahun. Gitu. Berarti yang pasti ini Bang yang mana? Bagi 15 kami tahun apa? bagi kami umat Islam, mau serumah usia 9 tahun, mau menikah di usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, itu tidak merusak kemudian akidah umat Islam karena tidak ada yang dilanggar. Itu Bang. Ya kalau menurut logika saya ya Bang ya, maaf nih ya. Ya, Kalau logika saya nih ya, ya, kalau misalnya kita berargumentasi nih Bang ya, Abang Ya. itu jangan potong argumentasi saya gitu. Kalau Abang potong argumentasi saya artinya kan Abang lebih rendah daripada saya gitu kan. Anda kan bertanya. Jadi saya menjelaskan. Nah sekarang saya secara logika ya Bang, saya jawab secara logika ya. Ya, silakan dengan logika Anda. Sayangnya Islam tidak menggunakan logika Anda. Islam menggunakan syariat dan hukum dari Allah dan juga dari Rasulullah, bukan berdasar logika Anda. Gitu Bang. Kalau berbicara mengenai Islam itu tidak berdasar kepada logika Anda, tidak berdasar logika saya, tapi berdasar kepada hukum. Hukum yang Allah berikan melalui Al-Quran dan hukum yang ditegaskan kemudian Rasulullah melalui haditsnya. Logika Anda enggak kami pakai, apalagi Anda seorang kafir kan? Maaf saja. Kalau Anda berlogika tentang hukum Islam, Anda yang mengatakan saya kafir. Anda Saya kan cuma Kristen. menghujat Anda. Anda kan Kristen, betul nggak? Mengapa Anda mengatakan saya kafir? Karena Anda tidak bersunat, kan itu. Paulus sendiri dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Anda kan tidak bersunat. Saya itu bertanya, malah kamu mau bertanya sama saya. Ya karena Kamu Anda itu lebih rendah daripada saya. karena Anda ingin membahas Islam dan menanggapi ajaran Islam berdasarkan dengan logika Anda. Saya katakan Islam tidak berdasar kepada logika Anda. Karena Anda Kristen, Anda orang kafir. Orang kafir mana di dunia ini yang menggunakan logika dalam beragama? Kristen itu tidak cocok pakai logika dalam beragama. Kenapa giliran agama Islam Anda logikakan? Kenapa Anda nggak melogikakan agama Anda yang tidak masuk logika? Kenapa Anda melogikakan agama Islam yang Anda tidak imani? Anda tidak melogikakan agama Anda yang tidak masuk akal. Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah usia 6 tahun. Oke, bandingkan dengan Tuhan Anda menjadi bayi yang Saya 1 hari. Mau bertanya, mau lanjut ini malah bahas yang lain. Gimana sih Bang Suma? Ya karena Anda menertawakan diri Anda sendiri. Karena Anda melogikakan. Anda itu yang menghujat diri Anda sendiri. Anda melogikakan. Anda ingin menganalogi. Anda ingin menganalogi dengan melogikakan agama Islam. Sementara agama Anda tidak masuk logika, nggak masuk akal. Anda ingin menelaah ajaran Islam dengan akal. Sementara ajaran Anda sendiri tidak masuk akal. Itu gimana ceritanya Bang? Masuk akal nggak kemudian Tuhan menjadi bayi? Masuk akal nggak kemudian seseorang menikahi anak usia 6 tahun? Masuk akal. Orang tuanya setuju, pihak laki-laki setuju, pihak masyarakat setuju, tak ada hukum yang dilanggar, masuk akal. Tapi kalau Tuhan menjadi bayi, masuk akal nggak?
manusia masuk akal nggak? Kenapa Anda mencoba menggunakan logika Anda menelaah Islam, sementara Anda melupakan agama Anda tidak masuk logika? Logika hewan pun tak masuk. Masuk nggak dalam pemikiran ayam ada Tuhan menjelma menjadi bayi? Nggak masuk. Lah harusnya kalau otak ayam saja nggak masuk, kenapa Anda yang manusia punya otak justru masuk? Karena agama Anda tidak masuk logika, alias agama Anda irasional. Agama Anda tidak boleh ditelaah dengan logika. Tapi lucunya Anda ingin menelaah Islam dengan logika. Lucu kan? Benar nggak? Benar nggak Bang? Dijawab, Benar nggak Bang. Bang? Sama Bang. Tuhan Lucu. Lucu nggak tuh? Anda ingin menelaah ajaran Islam pakai akal, tapi agama Anda sendiri tidak pakai akal. Tuhan masuk ke dalam rahim, keluar ke bumi, robek perawan. Di dunia dia repotin orang, minta dicebokin, minta dinetein, minta disuapin, diajarin pakai baju, diajarin berjalan. Apa ini? Ini apa ini? Apa ini? Masuk akal nggak itu Bang? Coba. Tuhan Anda yang bersihin siapa? Orang, hambanya, ciptaannya. Masuk akal nggak? Anda selesaikan dulu agama Anda, cocokkan dulu dengan akal. Kalau sudah masuk akal, baru Anda berbangga diri. Habis itu Anda masuk ke agama Islam menurut logika saya. Loh, kok jadi menurut logika Anda? Kami berislam bukan karena logika Anda. Kami berislam karena kitab suci kami. Kami berislam karena kitab sunnah. Nah, kalau Anda ingin menggunakan akal, pakai dulu, bahas dulu agama Anda. Masuk akal nggak kemudian Tuhan Anda dibunuh, terkutuk? Coba. Masuk akal enggak itu? Itu dulu yang Anda selesaikan. Kalau kemudian Anda mengatakan, kenapa bisa seorang gadis dipecahkan perawannya? Loh, yang memecahin suaminya loh. Yang mecahin suami sendiri, sah. Lah, Maria dipecahin perawannya sama Tuhan. Tuhan pecahin perawan. Gimana Tuhan perawan? Anehnya lagi cara mecahinnya bukan dari luar tapi dari dalam. Aduh, ya Allah. Coba. Seorang gadis perawan, seorang gadis perawan dirusak, kemudian keperawanannya dengan alasan pingin ke bumi. Ini apa ceritanya kayak gitu? Kenapa bisa kayak gitu Bang? Itu dulu yang Anda selesaikan. Bang Damilo butuh Panadol, ada tuh di keranjang kuning, silakan check out aja. Host, ada Mbak Lona minta ingin naik. Mbak Lona boleh dinaikkan host. Mbak Lona minta permintaan tuh, beliau saudari kita. Anehnya lagi Bang Yuma, anehnya lagi Bang Yuma, ibunya Tuhannya dalam keadaan hamil dinikahi. Tahu di mana itu? Bunda Maria kan hamil besar dinikahi Pak Yusuf. Oh iya ya. Emang boleh itu? Dia membisu 1000 bahasa. Halo Damilo, mau dipanggilkan ambulan? Kalau mau Panadol langsung check out aja ya, itu di keranjang kuning ada di bawah. 5.000 akhirnya 100.000. Mbak Lona, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma. Assalamualaikum Gurunda Zuma, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uhti, gimana kabar? Lama nggak bersua. Gimana sih kamu? Alhamdulillah saya sehat, Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Wah, saya belum selesai ngomong. Bang Danilo silakan. Tunggu dulu, saya belum selesai ngomong. Kok dipanggil kok diam membisu kok?
Tadi saya kan mau ngomong logika saya belum sampai ke sampean, tapi sampean logika saya ya nggak apa-apa. Kenapa logika saya Anda yang harus aja ya? Saya fine aja. Oke lah. Kenapa logika Anda yang harus menjadi acuan membahas Islam, Bang? Kenapa logika Anda nggak pakai membahas Kristen? Udah. Kalau abang tidak terima, udah. Iya, maksud saya kenapa nggak logika Anda itu Anda pakai untuk membahas Kristen gitu loh? Artinya abang itu kan nggak mau nerima. Jadi apa bukan nggak menerima, lucu aja, geli aja gitu loh. Geli aja gitu loh. Ada seorang Kristen menelaah Islam dengan logika, sementara agamanya sendiri tidak masuk logika. Harusnya Anda menyamakan standar dengan agama saudara. Bagaimana Anda menyikapi agama saudara, harusnya Anda menyikapi agama orang lain seperti itu. Layaknya kami kemudian memahami Islam dengan logika, maka kami juga memahami agama saudara dengan logika, dan agama Anda tidak masuk logika gitu loh. Hanya masuk logila. Itu yang terjadi. Tuhan datang, dilahirkan menjadi bayi, besar dibunuh sama ciptaannya, itu logila. Nggak logika itu. Itu mah kebenaran abstrakmu, bukan kebenaran absolut. Coba, mana kebenaran absolutnya ketika pencipta langit dan bumi dibunuh oleh ciptaan? Absolutnya kayak mana? Kamu itu demi kepentingan kamu sendiri, tapi bukan kebenaran absolut. Jadi lah, kebenaran absolut, ngerti absolut nggak nih orang? Absolut itu apa? Apa absolut itu? Coba ajarkan saya, absolut itu apa? Kamu tidak paham. Orang aja ya, bertanya. Absolut, makanya saya tanya, absolut itu apa? Makanya kau dengarin saya, kamu jangan kelojatan kemana-mana. Oke. Anda berbicara mengenai kebenaran absolut. Kebenaran absolut kan? Nah, silakan. Ya. Apa itu? Kebenaran absolut itu apa? Jadi, tunggu dulu, saya masih ngomong tentang kebenaran abstrak. Jadi apa yang kamu sampaikan kebenaran dari awal sampai absolut akhir? Dulu. Dengar dulu, saya ini mau awali dulu biar kamu paham itu gimana. Justru karena Anda menjelaskan absolut, kebenaran absolut, kita akan sampai kepada kebenaran abstrak atau kebenaran konkret. Yang mana yang Anda ingin uraikan di sini? Harus dari akarnya dulu dong. Kebenaran absolut itu apa? Saya bukan menjatuhkan kamu, tapi saya memang... Saya nggak perlu dijatuhkan, dan Anda tidak akan pernah bisa menjatuhkan saya. Selama saya berpegang teguh kepada Al-Quran agama saya tidak akan pernah mampu Anda jatuhkan. Anda belum jatuh, sudah jatuh sendiri. Kenapa? Karena Anda seorang Kristen. Sekarang ayo, mari kita bahas. Apa yang Anda maksud kebenaran absolut tadi? Dengarin dulu, saya omong dulu tentang kebenaran abstrak. Jangan dulu ke absolut. Saya ini, dengarin nih. Diam. Silakan. Jangan di-mute mulu aku. Ingat ya, kebenaran abstrak hubungannya dengan agama Anda. Silakan. Dengar dulu. Yang kebenaran, yang tadi pembenaran abstrak yang kamu omong dari awal sampai akhir, dari dulu sampai sekarang ini, saya selalu bantah-bantah terus itu. Itu kamu cuma mau curhat gitu. Mau curhat. Nggak kasih peluang buat orang-orang yang mau menyampaikan. Kamu mau curhat di sini, mau curhat. Menghancurkan argumentasi yang baik dan yang benar. Kamu mau curhat. Silakan Anda menjelaskan kebenaran abstrak itu apa? Bukan kebenaran. Tapi kebenaran abstrak yang Anda maksud itu apa? Apa kebenaran abstrak itu? Nah, itu kan egois kamu. Gila lu. Itu kan egois kamu. Jaga sembung bawa golok lu gak nyambung. Mending kamu ke gereja seperti biasa. Celop. Masuk. Oke, next kita sapa tamu yang selanjutnya, Joshua Manulang. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Kristen ya, Bang? Ya. Baik, ada yang ingin disampaikan, Bang? Atau mau ini sampaikan absolut? Absolut itu motor kan, Bang ya? Iya, motor Honda. Silakan Bang Joshua. Oke, Bang. Ya. Ini kan kita pada kawan orang Muslim, ya kan? Katanya kalau dari surga itu katanya istri kita nggak satu lagi katanya, Bang. Itu gimana jelasnya, Bang? Gimana? Kata kawan kita orang Muslim katanya kalau kita udah masuk surga,
kita bukan satu istri lagi, tapi kita banyak istri katanya. Itu gimana alasannya bang? Enggak ada dalilnya. Coba tunjukkan dalilnya di mana? Itulah Enggak ada. bang. Enggak ada dalil kayak gitu, enggak ada. Di Islam itu jannatu adadin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Laki-laki yang masuk ke dalam surga bersama dengan pasangannya. Enggak ada seperti yang Anda tunjukkan itu, enggak ada. Di mana dalilnya? Itu kan kita nggak tahu bang. Dia jelaskan sama aku. Jadi aku bilang, jadi kalau kita masuk surga itu istri kita ikut juga. Bukan, katanya istri kita bukan satu lagi, jadi banyak katanya. Oh, bisa gitu gue bilang. Oh, itu salah. Al-Quran justru mengatakan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajuhum mutahharah. Mereka telah diberi, di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Oke? Mereka punya pasangan-pasangan yang suci. Mereka di sini yang dikatakan oleh Al-Quran baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang beriman. Wa basyiril ladzina amanu, siapapun dia yang beriman, laki perempuan, mereka mendapatkan pasangan. Oh gitu ya bang? Iya. Berarti Gitu, salah informasi dia. Mungkin tafsirannya kali yang keliru. Nah, satu lagi bang. Ya. Karena kalau setiap itu kan kalau orang Muslim kan setiap ada malam Jumat kan. Yes. Nah, jadi kawanku bilang, kalau kalian itu malam Jumat ngapain aja pulang? Itulah kami bahkan berhubungan badan katanya kan. Nah, berhubungan Ada badan. dalilnya enggak? Ada bang. Dia bilang sama aku kok, jujur, sumpah. Dia bilang. Iya, di mana dalilnya? Abang? Ada enggak dalilnya? Kalau dalilnya nggak tahu sih, dia cuma curah sama aku. Aku kan pengen tahu, pulang. Iya. Itu malam Jumat ada apa aja, aku bilang. Datang dia itu katanya membersihkan apa kita katanya, membersihkan nafsu kita katanya. Jadi kalau membersihkan nafsu itu berarti kau berhubungan badan bersama istrimu, bilang. Iya katanya. Jadi contohnya kalau kita yang belum nikah, kita berhubungan badan dengan siapa, aku bilang. Ya sama apa pula, pas pasanganmu atau pacarmu atau siapa katanya. Kok gitu? Oh, itu enggak ada di Islam kayak gitu, Bang. Makanya di Islam itu harus ilmunya itu bersanad. Ketika berbicara mengenai hukum Islam, tidak bisa bertanya kepada orang yang tidak ngerti, itu jahil namanya. Tidak ada di dalam Islam itu dalil yang menjelaskan secara tegas, mewajibkan atau kemudian dikatakan sesuatu yang diharuskan berhubungan istri di malam Jumat, itu enggak ada. Kapanpun boleh, selama itu halal, waktunya tidak sedang diharamkan, saat puasa siang, kemudian saat mereka haid, itu nggak boleh. Tapi malam apapun boleh. Ya kalau itu katanya bang benar, katanya kalau di malam apapun boleh. Tapi kalau malam Jumat itu harus wajib katanya. Oh, nggak ada dalilnya itu, Bang. Itu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada di Islam itu, kata Rasulullah, silakan mencari nabi selain aku. Gak boleh. Kecuali ada dalil. Nah, kalau ada dalil, mari kita uji dalilnya. Berarti yang Muslim ini ada berapa nabi bang? Nabi yang kami imani itu ada 25 nabi. Nabi yang membawa dinul Islam itu namanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Abi apa itu Abu apa itu bang? Abu Naswatnya apa itu bang? Abu apa itu? Abu Janda. Lugat Tamburan. Abu Naswa itu nafsu Abu apa bilang kemarin aku? Enggak ada Abu Naswa. Enggak ada itu, Bang. Nabi mana itu lagi? Nabi baru. Atau rencana atau perbedaannya gini, yang agama Muslim ini beda nabinya, yang Muslim sini beda nabinya, atau gimana tuh bang? Enggak. Syarat untuk menjadi Muslim itu harus mengakui Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semua Muslim nabinya Nabi Muhammad. Gak bisa tidak, itu mutlak. Gitu.
Kalau Kristen sendiri nabinya siapa? Ada nggak nabi Kristen? Kalau aku sih kurang paham ya kalau dibilang nabi itu. Kalau aku sih percaya sama Tuhan Yesus aja. Iya, karena di Kristen itu nggak ada nabi memang. Adanya cuma nabi palsu. Kalau Luga Tambunan bukan nabinya bang. Jadi Jadi apa bang? Bang Joshua? bentar ya bang, ntar ada lagi kau bos bang. Jadi macet. Gurunda mohon izin masuk boleh? Afwan Silakan. izin. Silakan. Saya memanaskan mesin saya dulu karena udah lama sekali. Masya Allah, rindu dengan diskusi lintas agama. Iya. Izin ya, syukron. Bang Joshua, izin boleh berbicara sebentar saja? Boleh kak, boleh kak. Siap. Tadi ada pertanyaan yang menarik terkait jumlah istri di sorga menurut Islam ya. Menurut Bang Joshua tadi informasi yang abang terima. Tapi kalau abang Kristen sebenarnya menarik bang kalau abang coba melihat di Matius 19 ayat 29. Bahkan di sana sebenarnya abang akan mendapatkan balasan 100 kali lipat dan di situ harusnya ada sebutan istri. Jadi kalau kita logikakan ya ayat ini maka abang akan mendapatkan 100 istri itu nanti di surganya abang. Coba dilihat itu di Matius 19 nomor 29. Matius Boleh Bang Joshua? Matius 19 nomor 29. Kalau di Alkitab Sabda ataupun di Bible abang yang dari LAI, yang anehnya di sana kata istri tidak ada. Padahal kalau kita mau merujuk ke Alkitab berbahasa asing, salah satunya berbahasa Inggris, contoh King James Bible lah ya, di situ ada sebutan wife. And everyone that has forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold. 100-fold itu bahasa Indonesianya 100 kali lipat. And shall inherit everlasting life. Jadi begitu bang, keren ya. Nanti Bang Joshua dapat 100 istri di sana ya. Masya Allah, luar biasa. Ini ukti itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Siap. Jadi yang malam Bang Suma. Jadi yang dijanjikan Yesus itu pengikutnya Bani Israel. Bang Suma boleh bertanya Bang Suma? Boleh. Siap. Lanjut silakan Bang. Saya Kristen Bang Suma. Siap. Bang Suma kan paling pintar di TikTok aku lihat. Enggak Bang juga, Suma kan pasti tahu di dalam Islam kan ada 73 golongan ya katanya. Aku mau tanya Bang Suma, dari 73 golongan itu menurut Bang Suma yang mana yang benar dan masuk surga? Kalau saya melihat ini Bang, hadits ini, karena dikatakan bahwa umatku kan ya, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan umatku, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu diutus ke atas muka bumi ini untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi. Berarti seluruh umat manusia yang datang, yang dicipta oleh Allah, yang ada di muka bumi ini setelah kenabian beliau, itu adalah umatnya semua. Itu adalah umatnya semua. Berarti yang dimaksud di sini adalah umat manusia setelah datang beliau, ya itu terbagi menjadi 73 golongan. Ya, nah hanya ada satu yang selamat, yaitu Islam. Selebihnya nggak selamat. Berarti ada 73 Islam atau gimana Bang Suma? Atau aliran? Kalau saya bukan aliran, karena baginda Rasul Muhammad SAW itu kan diutus untuk seluruh umat manusia. Berarti umatnya itu sebenarnya adalah seluruh umat manusia.
yang hidup di zamannya sampai hari kiamat. Itu umatnya beliau. Termasuk yang dibilang kafir, Bang Iya, Suma. betul. Tapi kok di dalil tidak menyebutkan ada kafir di situ? 73 golongan dalam Islam. Nggak ada disebutkan kayak gitu. Serius? Iya. Oke lah, saya gak bantah. Itu kan itu menurut dalilnya Bang Suma ya. Iya, betul. Nah, ini ada satu lagi Bang Suma. Seperti Bang Suma ngomong tadi kan, orang Islam cuma bertobat akan menuju ke surga ya. Yes. Kalau dia melakukan kesalahan. Nah, tetapi di dalam surat Maryam itu saya pernah baca, katanya setiap umat Muslim harus mendatangi neraka. Itu penjelasannya gimana Bang Suma? Ya, itu ada di Al-Quran surah An-Naziat. Dijawab Maryam, di 71 ya. Iya, Maryam 71 itu bisa dijawab 72. Jadi Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim surah Maryam ini itu dituju kepada manusia seluruhnya, bukan hanya kepada umat Islam saja. Itu semuanya, bukan hanya kepada umat Islam. Contoh misalnya di sana di ayat 71 itu ada kata Rabb, yang artinya Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dalam bahasa Arab itu penyebutan Tuhan itu ada dua. Yang pertama Rabb, yang kedua adalah Ilah. Kalau Ilah itu menuju kepada sembahan-sembahan, sedangkan kalau Rabb itu cakupannya luas, yaitu sembahan seluruh umat manusia. Hanya saja bahasa kita, bahasa Indonesia itu tidak memiliki kosakata untuk memisahkan keduanya sehingga sama-sama diartikan Tuhan. Nah, inilah kemudian bahayanya kalau membahas Al-Quran hanya menggunakan terjemahan. Rabb itu konteks Tuhan bagi semuanya. Contoh, Rabbus samawati wal ar, Tuhan seluruh alam semesta, baik yang langit maupun di bumi. Sedangkan Ilah merujuk kepada konteks sembahan. Ilah Bani Israel, sembahan Bani Israel misalnya. Nah, lalu kemudian kalau kita melihat di dalam surah Maryam ayat 72, lalu orang-orang beriman itu meninggalkan neraka menuju kepada surga. Atau lebih baiknya simpulnya itu ada di Al-Quran surah An-Naziat. An-Naziat itu dijelaskan dengan perinci kemudian di dalam data ayat 34. Faiza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar yaitu hari kiamat telah datang, yauma yatazakkarul insan ma sa'a, yaitu hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di bumi. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang memiliki mata, yang bisa melihat. Wa burrisatil jahimu liman yara, neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Jadi Islam kah dia, Hindu kah dia, Buddha kah dia, Kristen kah dia, semuanya melihat neraka. Fa'amma man tagha, maka adapun yang melampaui batas ketika hidup di dunia, yaitu kafir, wa atharal hayatad dunya, yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka tempat tinggalnya. Nah, ayat selanjutnya mengatakan apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa anil hawa, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya ketika hidup di bumi, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Tuh. Jadi kita mendatangi. Ya, oke. Silakan. Bang Suma, aku motong sebentar ya. Tapi dari narasi Bang Suma itu, tapi dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa Al-Quran diturun, kalau Bang Suma mematok Al-Quran, sedangkan Al-Quran sendiri berkata untuk umat Muslim, untuk kaumnya gitu loh, bukan untuk seluruh manusia gitu. Al-Quran ini diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi. Al-Qur'an diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang harusnya mereka kerjakan ketika hidup di dunia ini, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya kepada manusia. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur. Jadi bukan untuk orang Arab aja Bang Suma, untuk kaum mengerti bahasa. Seluruh umat manusia. Al-Qur'an itu untuk seluruh umat manusia. Kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Bahkan Al-Quran itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta.
Itu Al-Quran. Berbeda dengan Torah hanya untuk Bani Israel, Injil hanya untuk Bani Israel. Tapi ketika berbicara Quran, litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Makanya di Al-Quran itu seruannya apa? Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Kalau di Bible, kalau di Torah, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Yang diseru hanya Bani Israel saja. Tidak ada seruan di dalam Taurat maupun di Injil, wahai seluruh umat manusia, itu tak ada. Tak ada seruan seperti itu. Hanya di Al-Quran seruan itu ada. Seperti itu bang. Makanya Al-Quran itu datang untuk Anda. Al-Quran datang untuk saya. Al-Quran datang untuk mereka. Siapapun itu. Makanya saya katakan tadi, umat Rasulullah itu adalah semuanya. Tapi ada satu golongan menyembah ini, satu golongan menyembah itu, satu golongan menjadi ateis, satu golongan begini, dan seterusnya. Seperti itu bang. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Arab saja. Makanya Al-Quran itu dipertahankan kemudian bahasanya. Kenapa? Agar supaya seluruh umat manusia itu tidak ketinggalan akan firman Allah. Nah, sedangkan firman Allah yang datang kepada Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Mana itu? Ada di kita? Nggak ada. Ada di Kristen? Nggak ada juga. Kenapa demikian? Karena memang hanya untuk mereka. Ada dalilnya? Ada. Misalnya di Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Bani Yakub hanya berlaku untuk Bani Israel. Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu hukum Taurat. Mazmur 147, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, peraturan-peraturanku yang datang kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa yang lain. Makanya tidak. Iya, silakan. Tentang ayat-ayat kontroversi. Ini menurut aku ya, aku gak menghujat Bang Suma. Iya, silakan. Ada ayat yang mengatakan penggalah kepala yang gak mengikuti ajaran Allah. Itu gimana menurut Bang Suma? Ya, itu masa peperangan itu Bang. Itu masa peperangan. Coba Anda baca dalilnya. Al-Quran surah At-Taubah kan? Ya. Nah, itu bukan waktu menyebarkan ajaran Islam. Nggak bisa. Nggak boleh. Di Islam itu la ikraha fiddin. Tidak boleh memaksakan agama Islam kepada orang lain, tidak boleh. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu semuanya telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan, barang siapa yang mau kafir juga silakan. La ikraha fiddin, tak boleh. Tidak boleh kemudian ada pemaksaan di Islam itu. Makanya tidak ada di dalam Islam itu, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam. Selayaknya di dalam Matius 28 nomor 19, enggak ada. Beritakanlah Al-Quran kepada seluruh makhluk. Siapa yang tidak percaya, hukum. Yang percaya, Islamkan, baptis, syahadatkan. Enggak ada kayak gitu di Islam, enggak ada. Tapi kalau di dalam Markus 16, nomor 14, 15, 16, 17, itu ada. Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Di Islam tidak ada. Coba Anda cari di Al-Quran, jadikanlah seluruh umat manusia menjadi Islam. Itu tak ada. Karena Islam itu datang hanya untuk orang yang berakal sehat, hanya untuk yang mau beriman saja. Yang mau diatur oleh langit, oleh aturan yang datang dari langit, silakan masuk Islam. Yang tidak mau silakan keluar dari Islam. Anda akan bebas sebebas-bebasnya. Makanya di Al-Quran itu tidak ada kemudian perintah ya ayyuhal kafirun, tidak ada kemudian wahai orang-orang kafir ittaqullah, bertakwalah kepada, enggak. Orang-orang kafir itu mah bebas. Nah, terkait dengan data yang tadi, laqad nasarakumullah fi mawatina katsira, itu berbicara mengenai peperangan, medan perang. At-Taubah ayat 28 bisa Anda lihat di data nomor 25-nya. Itu medan perang, Bang. Kalau orang berperang, maksud Bang Suma, keadaan perang gimana Bang Suma? Kalau saling membantai antara merebut kekuasaan atau merebut ajaran, Bang Suma? Ya, jadi gini, Bang. Di dalam Al-Quran itu diajarkan bahwasanya Allah memberi ruang kepada iblis untuk bermusuhan dengan manusia. Di kitabnya orang Yahudi juga begitu. Di kitabnya orang Yahudi juga ada dikatakan seperti itu. Nah, kemudian ketika dikatakan iblis diberi ruang untuk mencobai manusia, maka kecenderungan manusia itu adalah ingin menguasai manusia yang lain, ingin lebih hebat dari manusia yang lain. Maka apa yang terjadi? Peperangan. Dan itu selalu mengiringi kehidupan manusia. Di Islam ada aturannya, Bang. Di Islam itu ada aturannya. Yang bisa dibunuh itu adalah mereka yang memerangi. Sedangkan yang tidak memerangi itu tidak boleh dibunuh.
Kalau Anda lihat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat berapa? Ayat 6. Allah Subhanahu wa taala sangat indah mengajarkan kami umat Islam. Apa kata Allah? Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Dzalika bi annahum qauman la ya'lamun, kata Allah. Di antara orang-orang musyrik yang memerangi kamu, kata Allah, yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah mereka agar mereka bisa mendengarkan kalamullah, firman Allah. Bukan hanya di situ, bukan hanya dilindungi. Apa kata Allah? Antarkan kemudian mereka ke tempat yang aman baginya. Masa peperangan, ada orang kafir, orang kufur yang kemudian mengatakan minta perlindungan. Kita bukan cuma melindunginya, tapi mengantarkan kepada tempat yang aman. Tapi Bang Suma, ada pembayaran pajak tuh ya apa? Jazirah. Jizyah. Iya betul. Sama seperti negara kita ini. Siapapun yang hidup di bawah pemerintahan harus tunduk kepada pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka kita harus taat. Demi apa? Demi kemaslahatan umat. Makanya di negara-negara Islam itu, baik dulu maupun sekarang, orang-orang kafir di luar Islam yang hidup di negara Islam harus membayar pajak. Kenapa? Demi untuk kepentingan mereka. Demi untuk kepentingan mereka. Nah, itu yang terjadi. Kalau Anda membaca Ulangan 20, Bang, apabila engkau mengepung sebuah wilayah, ajaklah mereka berdamai. Kalau mereka sudah memberikanmu jalan untuk berdamai, maka jadikanlah mereka budak, suruhlah mereka bekerja rodi untukmu. Tetapi kalau mereka tidak mau berdamai, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di Islam mana ada kayak gitu? Di peperangan saja di Islam itu diatur, nggak boleh bunuh orang, wanita, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh merusak, nggak boleh menghancurkan rumah ibadah. Itu di Islam itu diatur. Bahkan itu tadi At-Taubah ayat 6 jelas sekali. Wa in ahadum minal musyrikin tajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Kalau orang itu sudah menyerah, minta perlindungan, ambil segera, antarkan dia ke tempat yang aman. Itu di Islam. Kalau di kitab Anda ada nggak? Nggak ada. Justru bunuhlah semua. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu dalam Bible. Kalau di Islam itu nggak ada. Nah, yang Anda bawa tadi, penggala itu adalah di dalam surah apa itu? At-Taubah. Dalam surah At-Taubah itu. Itu kemudian berkaitan dengan di masa peperangan. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari. Kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka dalam keadaan tunduk. Itu masa peperangan, Bang. Diatur di Islam. Apakah ayat ini masih berlaku? Masih berlaku. Kapan berlakunya? Pada masa peperangan. Makanya jangan coba-coba berperang dengan umat Islam. Karena umat Islam itu dipersenjatai dengan firman Tuhan. Qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Perintah. Makanya umat Islam itu siap siaga ketika ada yang merongrong kedaulatan negara yang kita cintai, umat Islam pasti paling depan. Karena kenapa? Mereka diatur dalam agamanya untuk itu. Tapi kalau saat tidak peperangan, kata Allah, Anda boleh baca di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Di situ Allah menerangkan dengan sangat jelas, barang siapa yang membunuh satu manusia saja tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ar, faka'annama qatala nas jami'a. Wa man ahyaha faka'annaha ahya nas jami'a. Dan barang siapa memberikan kehidupan kepada satu manusia, maka dia sama halnya memberikan kehidupan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Jadi nggak boleh. Di Islam itu nggak boleh. Di Islam itu ketika diberi kehidupan oleh orang-orang di luar Islam, maka orang Islam harus membalasnya dengan kebaikan. Karena itu adalah perintah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Akan tetapi ketika umat Islam dicolek, umat Islam kemudian diganggu akidahnya dan seterusnya, maka apa kata Allah? Perangilah mereka. Perangilah mereka. Aku seperti itu, Bang. Dalil yang Bang Suma bawa. Tapi boleh aku tanya sedikit sensitif? Silakan. Silakan. Nanti, tapi jangan bilang aku menghujat ya. Aku cuma enggak, Bang. Selama bertanya enggak, Pak. Oke. Silakan.
ada beberapa hadis yang menurut aku nyeleneh, Bang Suma. Seperti kayak mengatur hubungan manusia dengan binatang. Itu menurut Bang Suma gimana? Itu hadisnya palsu atau karangan orang-orang zaman jahiliyah atau gimana, Bang Suma? Mengatur hubungan manusia, kan Al-Quran itu datang rahmatan lil alamin. Hubungan manusia boleh berhubungan intim dengan binatang, hewan. Permisi berapa gitu? Itu nggak ada. Oh, maksudnya gini, tidak ada hukuman bagi orang yang menggauli binatang, gitu ya? Ya, betul, gitu ya? Karena di Islam yang menggauli binatang itu orang gila, Bang. Pertanyaan saya, ada nggak hukuman bagi orang gila? Menurut abang, ada nggak hukuman bagi orang gila? Kalau ada umat Islam menggauli binatang, orang itu sudah jatuh pada kadar gila, stres, sinting. Mungkin ada permasalahan yang begitu berat yang tidak bisa dicakupi oleh otaknya sampai dia ada gangguan jiwa. Orang yang menggauli binatang itu sudah gangguan jiwa. Orang yang gangguan jiwa tidak ada hukum. Berarti hadis itu untuk orang kelainan jiwa aja dibebaskan gitu ya? Tidak ada hukuman bagi orang yang menggauli hewan, karena orang yang menggauli hewan itu orang gila. Bagaimana mau dihukum orang gila ini? Pasti ada gangguan jiwa. Misalnya nih bang, abang keluar dari rumah, terus ada orang yang menggauli ayam, ada orang yang menggauli binatang. Saya pastikan ketika orang itu anda bawa ke rumah sakit, pasti ada kelainan jiwa. Ada nggak hukuman bagi orang yang kelainan jiwa? Nggak ada kan? Nah sekarang permasalahannya, mohon maaf nih, sensitif. Saya nggak bertanya, tapi hanya menuturkan. Sebuah agama melegalkan kemudian pernikahan sesama jenis, ini yang gangguan jiwa jemaatnya atau pendetanya? Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Dua-duanya. Saya nggak butuh jawaban. Gitu bang. Jadi kalau di Islam itu sangat realistik. Islam itu sangat kemudian mengunggulkan mantik, mengunggulkan logika sehat. Karena Islam itu artinya damai sejahtera. Islam itu adalah bagaimana menuntun manusia menuju kepada keselamatan. Itulah Islam. Namanya Islam, shalom, damai sejahtera, keselamatan. Merujuk kepada keselamatan. Menghantarkan manusia mendapatkan rahmat kasih sayang dari pencipta. Jadi kalau anda mengatakan nyeleneh, ada sesuatu yang Islam itu bisa menjawab. Jadi kalau ada orang, kenapa di hadisnya tidak dihukum orang yang menggauli binatang? Lah iyalah, ada yang mau menggauli binatang, ada bang. Tapi kalau Islam itu nggak boleh, tidak boleh menggauli binatang, karena di Islam mengatakan barang siapa yang menggauli binatang maka dia harus dibunuh. Itu hadisnya ada. Seperti itu bang. Jadi, iya. Oke lah bang Suma. Baik. Oke, thank you bang, thank you. Makasih bang. Bang, satu pertanyaan dong, sebagai perbandingan akal. Bang, kalau ada satu doang bang. Ya, kalau nggak mau jawab nggak apa-apa, dipakai pekerjaan rumah aja. Oke. Kalau ada orang mengatakan ada seorang bayi yang keluar dari rahim, gitu ya. Betul. Terus dikatakan Tuhan, pendapat yang beginian waras atau tidak waras bang? Kalau untuk zaman sekarang tidak waras sih. Oke, makasih bang. Itu aja, makasih. Itu aja bang Andi. Ya, makasih jawabannya bang. Oke. Thank you bang Andi. Thank you bang. Saya turun dulu ya. Iya bang, iya bang. Selamat malam bang. Ya, semuanya ya. Salam. Siap, makasih. Makasih bang Suma. Makasih bang. Oke, kan enak diskusi kayak gini. Jawaban terakhirnya tidak. Bentar dulu Pak Desali. Jawaban terakhirnya bagus banget Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan ada seseorang yang dilahirkan oleh wanita, pernah menjadi bayi sampai dewasa, terus mengatakan itu Tuhan, menurut dia orang yang pendapat demikian tidak waras, kata dia. Hebat kan pertanyaan pamungkasnya. Ini merangkum seluruh pertanyaannya, terus dia jawab sendiri. Apa gitu pertanyaannya aja. tadi Bang Andi? Kepada dia. Iya. Pertanyaannya saya terakhir kepada dia, merangkum semua tadi bahwa kalau ada orang menganggap ada manusia yang keluar dari rahim seorang ibu, pernah menjadi bayi sampai dewasa, terus ada orang menganggap itu Tuhan. Pertanyaan saya, orang yang menganggap Tuhan yang bayi ini sampai dewasa waras atau tidak? Dia jawab tidak waras. Tafsirkan aja sendiri.
Alamak, gimana dong? Ya pertanyaan pamungkas menutup dari beberapa pertanyaan yang dia tanyakan ke Banyuma kan gitu. Kita kan penyimak yang baik. Iya. Oke, next kita sapa lagi pasien selanjutnya. Siapa nih namanya? Olivia. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Olivia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Olivia. Waalaikumsalam. Itu nama anak saya, Bang. Nama anak saya. Ya, Bang. Bang, saya izin naik ke sini cuma Entar dulu Bang kok. Oke. Kalau fotonya Banyuma yang dipakai ya? Ya itulah masalahnya, saya mau naik ke sini. Oh saya ya silakan. Saya mau minta izin kalau boleh kan. Boleh nggak saya pakai logo ini, Bang Zuma? Karena banyaknya hal negatif yang muncul belakangan ini, Bang. Kami minta supaya abang itu tidak terganggu nantinya ketika ada apa-apa. Mending jangan digunakan, Bang. Karena kenapa? Banyak oknum yang menyalahgunakan ini foto ini. Oh ya udah. Takutnya nanti merembet ke kasus hukum gitu. Ketika ada yang menipu, ada yang meminta donasi dan seterusnya. Itu ada dan sudah banyak laporan masuk ke kita. Iya, siap. Gitu abangku. Kalau saya baru malam ini loh masuk di room ini Bang Zuma. Jadi saya tuh terinspirasi soalnya di sini. Jadi makanya saya ada inisiatif pengen pakai logo Bang Zuma gitu. Iya. Biar terasa dekat aja gitu. Nggak ada niat lain ya. Tapi kalau nggak boleh nggak apa-apa. Saya bukan nggak boleh kan? Sekali lagi sahabatku, bukan nggak boleh. Saya hanya tidak ingin abangku kena masalah ke depannya dikarenakan banyaknya orang yang menggunakan simbol-simbol Bang Zuma ini dengan tujuan hal yang negatif. Oke, siap Bang. Gitu siap. Bang. Paham Bang ya, siap. Masya Allah, alhamdulillah. Makasih ya Bang Zuma ya semuanya. Sama-sama. Saya izin turun dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tomato. Kenapa sih? Kenapa itu ingin bermalam Sabturia kayaknya? Oke, kayaknya belum ada organizer, saudara. Selamat malam, Marshall. Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Iya, abang silakan Bang. Silakan Bang, Muslim ya Bang ya. Mau nyimak aja dulu Bang. Oke, kalau untuk nyimak di bawah aja nggak apa-apa ya. Makasih Bang. Oh iya siap Bang. Makasih, salam kenal Bang Marshall. Iya, aku dari Ambon Bang. Masya Allah, Ambon. Iya. Banyak teman lettingan saya kemarin di Universitas Muslim Indonesia dari Ambon. Utamanya dari Fakultas Teknik itu banyak dari Ambon. Assalamualaikum Bang Futura. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang, cuman memang ya saya di bawah tadi chat memohon minta naik. Sebenarnya udah lama sih, saya ikuti Bang Zuma udah ada 1 bulan nih lah. Cuman inilah baru kali ini dan baru 1 minggu saya download TikTok, baru tahu baru bisa gitu. Oh keren Bang. 1 minggu ada yang ini, sudah bertahun-tahun malah nggak naik. Keren. Abang ini hebat berarti. Dan 1 minggu ini pun saya berusaha untuk bicara sama Bang Zuma. Alhamdulillah malam ini saya diizinkan Allah untuk bisa bicara sama Bang Zuma. Luar biasa. Silakan Bang, apa yang ingin disampaikan Bang? Oke Bang, minta maaf singkat Bang ya. Saya penggemar Bang Zuma. Cuman minta nomor WA aja Bang kalau bisa Bang. Sudah saya DM cuman belum dibalas gitu. DM saya hampir tidak pernah buka. Iya. Kalau mau kontak langsung ke Bang Handi.
Kebetulan beliau itu adalah kebetulan Bang Suma itu adalah ajudan dari Bang Handi. Minta sama beliau. Nanti dari beliau memberikan nomor HP ajudannya ke abang, kan gitu ya? Oh gitu. Gini Bang, boleh di WA kan aja Bang, ke DM kan aja ke saya Bang. Maksud takutnya nanti DM Bang Andi nanti nggak dibalas atau nggak dibaca gitu. Sibuk gimana, banyak DM-nya kan. Iya, tapi boleh tahu WA-nya untuk apa Bang? Ya silaturahmi aja Bang. Oh, langsung aja nih ya, di bio profil sahabat Bang Suma ada nomor WA. Tapi ya itu Bang, seminggu sekali baru dibalas. Gak apa-apa ya. Saya udah coba cari WA Bang Suma di YouTube, nggak ketemu, nggak pandai saya cari-cari. Ini WA admin ini Bang, tapi ya WA aja, nanti mudah-mudahan nanti saya balas nama akunnya Futura ya, oke. Di bio profil sahabat Bang Suma. Jadi saya kemana nih Bang nanti? Jadi saya aja Bang, ini di sahabat Bang Suma ini kan ada link tuh di profil saya, klik aja link itu langsung masuk ke WA. Cuman ya itu dia Bang, 3 hari baru saya buka WA-nya. Oh ya udah, nggak apa-apa lah. Oke Bang. Udahlah, oke lah. Makasih banyak semuanya Bang Suma. Salam kenal dari Riau Bang Suma. Kalau ada Riau nanti boleh lah ya. Makasih Bang, makasih. Salam kenal, sehat selalu ya Bang ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Saya tadi cuma. Oke, silakan Kak Lona. Enggak Bang Sadi, saya tadi cuma mau bilang ke Bang Futura kalau Anda nggak sendirian. Saya pun aja yang udah tahunan jadi muridnya Gurunda nggak punya nomornya. Afwan, lanjut. Jadi murid pula ini. Aduh, acu. Saya muridnya. Nanti saya DM nomor WA saya aja Kak ya. Siap. Dulu pernah WA sama Gurunda, tapi nomor saya yang lama sudah hilang sudah, karena nomor Inggris waktu itu. Jadi izin Gurunda nanti ya, mohon izin silaturahmi lagi. Iya, masih di luar negeri masih. Sudah pulang Gurunda. Alhamdulillah, masya Allah. Ini Kak Lona ini Kak Liangka ya? Bukan. Beliau sahabat saya sudah lama dari Zoom. Ya, saya dulu moderator kalau Gurunda Zuma debat dengan saudara Kristen, tapi di Zoom gitu, masya Allah. Sebuah kehormatan untuk saya Gurunda, insya Allah. Iya, makasih Ukhti, masya Allah. Beliau pejuang juga dari sejak di Zoom. Kita berhadapan dengan Kristen-Kristen dari Zoom. Oke, next kita sapa Dani Romel di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal aja buat Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Lombok ini Bang Juma. Oh, iya. Masya Allah. Indenara. Nyimak aja. Oke, baik Bang, baik. Makasih ya Bang ya. Sama-sama Bang Juma. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada Oten Paman. Silakan ngobrol-ngobrol dulu sambil kita tunggu Oten yang lain. Atau Kak Lona mau ada yang ingin disampaikan lagi? Karena suaranya ini kayak ini loh, kayak Google. Jangan-jangan ini pengisi Google. Contoh. Tadi pakai bahasa Inggris. Belok kiri. Coba bilang gitu. Enggak bisa. Lanjut. Belok kiri. Padahal sebelah di kiri itu jurang, nggak ada jalan apa-apa. Ada kan kayak gitu. Tapi saya sedikit ya Bang Sadli ya, mungkin Bang Sadli kan saya orang baru mungkin di Zoom-nya di room-nya Bang Sadli. Saya qadarullah dulu mohon izin Gurunda ya, mungkin hanya silakan. Syukran. Jadi dulu saya bergabung dengan guru-guru saya menjadi murid-murid beliau tuh ketika sejak tahun 2000 sekitar 2019 2020. Di saat itu saya sedang
baru kembali ke dalam Islam setelah saya hampir murtad saat itu, Bang Sarli. Jadi ya qadarullah, dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan adanya lintas agama saat itu, meskipun belum seramai sekarang ya Gurunda, saat itu masih di di Zoom, itu pun yang masih krek-krekan ya Gurunda. Alhamdulillah mendapatkan hidayah untuk kembali ke dalam Islam gitu. Dan satu hal sebenarnya yang membuat saya kenapa berada di barisan ini, karena sebagai orang yang dulu pernah hampir murtad karena misionaris itu, dan membaca beberapa website penyesatan, salah satunya adalah website Isa dan Islam, Isa dan Al-Quran gitu ya, saya merasa bahwa saya harus ada di sini karena saya pernah menjadi korban tanda petik ya. Jadi setelah saya sadar, alhamdulillah ingin ibarat pembersih debu di guru-gurunda kami semuanya ini, gitu aja. Bang Sadli, lanjut. Iya, saya ingat. Beliau ini dulu hampir murtad. Beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah ada Pandi, ada Dinda Pandi dinaikkan. Bang Kian Santang. Siap, Utinora, sehat selalu ya. Utinora Lona. Ya Masya Allah, aku kangen rindu banget dengan guru-guruku semua. Jadi ya izin untuk silaturahim gitu, Bang Kian Santang dan guru-guru. Siap. Masya Allah. Ya, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dah hanya di follow aja 1 menit atau 2 menit paling lama, karena akun baru, walaupun banyak followersnya, cuman ini akun baru. Iya. Untuk jaga-jaga kan. Ada yang donasikan akun waktu itu, kawan. Iya. Lanjut Maki. Oke Bang, baik, ini kayaknya udah ada Oten ini. Kita sapa dulu Tian. Selamat malam, assalamualaikum kalau Islam. Tian, silakan. Salon, potong rambut, cukur rambut. Tian, kalau nggak ada suaranya kuturunkan ya. Apa nih? Hah? Ngomong apa nih? Ngomong apa? Suaranya nggak kedengaran, kecil. Belum makan kah? Sandi kalau ngomong sekate-kate. Tak sopian. Gak sopan-sopian. Gak ada tenaganya. Suaranya kecil Bang. Abang kayak masuk ke dalam botol aqua. Ngomong di dalam. Jangan pakai bahasa roh Bang Tian. Percuma aja kalau kalian. Suaranya minoritas Dian. Percuma apa Bang? Percuma aja apa? Tritunggal itu benar. Maksudnya percuma apa ini Bang? Percuma, saya barusan syahadatkan orang. Masa percuma? Percuma bagi Anda mungkin ya, tapi bagi kami enggak. Karena syiar dakwah itu adalah kewajiban dalam agama kami. Kalau saudara keberatan, ya kalau kami membahas tentang kekristenan, ya silakan Anda hapuskan semua istilah Al-Quran di Bible. Hentikan semua misionaris, tutup semua STT-STT yang tidak mau menghilangkan kurikulum Islamologi di dalamnya, kan gitu ya. Maka kami tidak akan membahas agama Anda, karena memang nggak ada hubungannya sebenarnya sih. Agama Ardi dan agama langit itu nggak ada hubungannya. Cuma hubungan timbal balik aja, ada yang dari Tuhan, ada yang dari hantu, kan itu ajanya. Kalau Islam itu ajaran dari Tuhan, agama Anda itu kalau Anda katakan dari Tuhan, saya rasa Anda keliru besar. Karena di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-murid Yesus itu mengira Yesus itu hantu. Kalau ajaran Anda berarti berasal dari Yesus, berarti ajaran Anda itu berasal dari orang yang pernah dianggap hantu, kan gitu Bang. Jadi memang kita berbeda kelas. Orang Kristen kenapa takut dibahas agamanya? Ya karena mungkin tidak mau diuji dengan kebenaran yang absolut.
Tapi kalau umat Islam itu kapan saja ajarannya, silakan aja. Anda mau uji, Anda mau ngapain pun terserah Anda. Yang penting berdasar kepada disiplin ilmu yang ada. Cuman yang disayangkan ketika orang Kristen berbicara mengenai Al-Quran atau hadits atau tentang kaidah keislaman, biasanya mereka menggunakan logikanya, akalnya. Tapi ketika mereka beriman terhadap kepercayaannya, mereka nggak menggunakan akal. Nah ini lucu itu loh. Lucu. Ini hal yang menurut saya menggelikan gitu. Padahal sejatinya kita manusia, pencapaian tertinggi yang kita capai itu adalah ketika kita hidup di atas muka bumi ini dengan akal. Itu pencapaian tertinggi. Karena kita mendudukkan diri kita di atas makhluk yang lain. Tapi ketika kita kemudian tidak menggunakan akal, dalam aspek apapun itu dalam hidup ini, itu bahaya. Misalnya nih, Anda tidak menggunakan akal, cuman doktrin dan dogma. Tiba-tiba Anda kemudian naik ke atas atap rumah Anda gitu ya kan ya. Lalu kemudian Anda menurunkan kail pancing dengan dogma saya akan dapat ikan. Padahal Anda hidup di atas gunung. Hanya Anda mengumpan ikan turun dengan umpan cacing, mana ada ikan. Tapi karena Anda hanya mengimani, ya itulah hasilnya. Mungkin Anda mendapatkan ikan rohani gitu ya. Karena Anda tidak menggunakan akal sehat. Ya kan? Nah, sedangkan kalau menggunakan akal sehat, maka kita harus dudukkan keseimbangan. Karena rasio itu seimbang. Rasional itu keseimbangan. Keseimbangan antara akal dan firman Tuhan itu harus teruji kebenarannya. Kenapa? Alat deteksi kebenaran itu Allah sudah sisipkan di otak, di kepala kita berupa akal. Jadi alat mendeteksi sesuatu itu warna hitam, warna putih, warna coklat itu akal. Alat mendeteksi itu baik, itu benar, ini tinggi, ini panjang, ini rendah, akal. Jadi segala sesuatu objek itu bisa kemudian dinalar karena akal. Kapan-kapan manusia kemudian meninggalkan akal untuk mendeteksi sesuatu, maka hasil daripada deteksi itu tersebut diragukan. Apatah lagi kalau melalui akal memang sudah tidak lolos. Contoh misalnya, pencipta langit dan bumi berubah, mengambil rupa makhluk atau ciptaan, mati dibunuh. Itu sudah tidak bisa masuk ke ranah rasio. Yang bisa mempercaya itu adalah ya keyakinan semata, kepercayaan semata. Tapi kepercayaan ini kemudian tidak bisa diimani berdasarkan dengan akal karena bertentangan. Begitu saudara Tian. Jadi jangan berarti hanya angan-angan dan cita-cita ya berunda mereka ini. Iya, angan-angan dan duga-menduga. Saya menduga kalau saya kayak gini saya akan dapat ini. Saya menduga kalau saya kayak gini maka saya akan begini. Tapi ketika diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang hasil yang kita butuhkan adalah jawaban yang rasional, yang ada hanya kekecewaan saja. Makanya banyak, saban hari semakin banyak orang yang memeluk Islam. Gitu. Ya izin paman. Makasih ya, silakan. Ya, cukup mungkin. Sudah cukup. Siap, udah bisa. Cepat kali. Siap paman. Oke, teman-teman yang di atas juga makasih banyak. Sadli, thank you. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, paman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada cinta ugal-ugalan. Kok namanya serem, cinta ugal-ugalan? Kayak gimana itu cinta ugal-ugalan? Biasa nama kayak gini, foto kayak gini, suaranya cowok. Sandi udah pengalaman. Assalamualaikum. Tuh kan benar. Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Juma, saya ini foto profil istri saya. Oh, siap bang. Bang Sadi, itu kalau ada pepatah bilang don't judge a book by its cover. Jadi ini bener nih, covernya cewek ternyata isinya cowok. Satu handphone sama istri. Oke Bang Cinta. Apa bisa? Geli aja. Geli sendiri.
Dikasih waktu 2 menit bang. Ya. Saya kan selama ini mengikuti abang karena istri saya kan mualaf dari Kristen masuk Islam, jadi saya tontonkan abang terus biar memberi pengajaran untuk dia, sama seperti nonton Ustadz Yusuf, Ustadz Andar gitu, memberi pengetahuan karena kawasan saya di sini kan rata-rata Kristen semua. Ini yang dipoto istrinya bang? Fotonya sendiri. Foto itu. Iya. Iya lagi. Iya kan? Iya kan? Bukan yang foto ini yang kemarin yang suka manjat pohon kelapa bang? Iya. Hah? Enggak lah. Tupai dong. Oh iya. Ya udah kalau gitu salah gue dong. Kalau nggak ada kita turunkan ya, gantian dengan yang lain. Itu aja. Ya baik, makasih ya bang. Salam saya diganti fotonya bang ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman netizen yang 4.000 lebih nih ya, kalau mau tolong di follow ya, kalau mau tolong di follow di akun baru, habis akunku di akun baru teman saudaraku ya. Lanjut. Makasih yang follow, thank you, barakallah. Nino, selamat malam Nino. Ya, malam. Kodong. Terima kasih Bustami. Thank you Kuncoro. Ya, keluarga 6 miliar. Selamat malam. Ya, malam. Ini pemerintah kasih ya tuh pakai sekarang apa? Bicara sendiri sama keluarganya dibicara. Yusar, selamat malam Yusar. Hari Jumat apa hari Minggu? Yusar. Mana Yusar? Itu di bawah Bunda Rahma. Yusar. Jadi program kita ya sebentar lagi loh. Ayo mulai siapkan dari sekarang, teman-teman. Siapkan lahir dan batin, terutama kesehatan dan iman. Karena tanggal 25 Desember yang akan datang, kita akan pusatkan di kantor pusat API di Belangi, Sulawesi Selatan, Makassar, memperingati Hari Mualaf Internasional. Keren. Di sana itu kita bisa camping bareng, tausiah bareng, sholat bareng, berbagi ilmu bareng, tidur bareng. Bagi yang cowok-cowok ya, yang punya suami istri boleh ada kamar. Bagi yang masih bujangan boleh di tenda, boleh di kolam renang juga boleh kalau ada yang mau tidur. Ya persiapkan dari sekarang. Masa buat tidur di kolam renang? Ya kali-kali mau berenang sampai pagi. Jadi datang Ki, Bang Andi. Ya insya Allah lah. Insya Allah. Terus disiapkan yang jauh-jauh, mulai nabung-nabung lah ya. Perhitungkan tiket pesawat pulang pergi gitu. Dan nanti Adik Sali akan perinci gitu ya mengenai tiketnya ya. Adik Sali ya dihitung dulu ya semuanya ya. Siap Kanda. Ya gitu. Jadi diundang kepada kemarin masuk atau tiket pesawat. Tiket pesawat dan kan akomodasi dan semuanya di dalam kan. Oh berarti acaranya gratis. Ya kan tiket pesawat sampai sono kan nginap, makan berapa hari kan begitu dan seterusnya, nanti kita hitung lah ya. Sudah ada yang dari Singapura menghubungi saya, dari Malaysia, yang luar negeri udah siap bersedia akan datang gitu. Enggak, acaranya gratis kan, nggak dipungut biaya, nggak dipungut tiket Bang Andi. Nggak ya, ada ATM. Masa ada makan siang gratis sih Kang? Nah itu, kan tahu ke pemirsa. Masa mau membebani Banjuma?
kan di sana ada pengelolanya. Jadi Banyuma itu bukan mengelola, ada pengelolanya, ada Desa sama ada Lukman gitu. Kan gitu ya. Ya, nanti kita hitung-hitung lah nanti seperti apa Por. Berarti bersamaan tahunnya Tuhannya Oten 25 Desember. Gak usah di-framing lah Bunda. Bisa ya. Intinya adalah tidak ada makan siang gratis. Seperti sebagaimana waktu kita milad di Subang itu loh. Oke, seperti itulah nanti formatnya Kang. Izin karena kalau saya tiket masuk sama itu sama penginapan nggak dibayar, makan siang nanti saya yang sediakan gratis. Masya Allah. Mantap. Jadi nggak usah bayar. Cuman ini dari Bang Sadli ini keren Bang Sadli, mantap. Cuman ini aja tiket pesawatnya yang dari mana gitu ke Makassar, lebih mahal tiket pesawatnya kan? Iya betul, setuju saya. Setuju Bang Sandi. Ya bagi teman-teman yang belum punya tiket pesawat silakan hubungi Bang Handi ya. Tapi intinya adalah siapa tahu ada donatur bisa saya sumbang beras 5 ton kan gitu ya. Nah, bolehlah. Saya sumbang saya untuk masalah lauk pauknya saya yang tanggung kan begitu. Nah, udah bagus lah begitu kira-kira. Itu keren. Tapi, masih di format dulu ya. Itu kira-kira begitu teman-teman. Berarti gratis ya Sadli ya. Lu masa main gratis aja lu belum ngomong ke gue main gratis lu. Biar aja gak gratis. Kalau orang tinggal sepekan, satu lagi yang kita jual ginjalnya nanti. Tekor gua nanti. Misalnya lu main gratis aja lu, gue yang tekor nanti. Gila lu. Diam lu di situ. Ya, jadi seperti yang saya katakan kemarin kepada Ukhti Api Sulsel ya, Ukhti Gemini, bahwasanya Api Sulsel itu kita beri ruang kemudian untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di tempat kita seperti camping Islami. Jadi nanti diatur kemudian kerjasama antara wisata Rumah Hobbit Bolangi dengan dengan API untuk kemudian mengadakan ini. Di luar daripada acara 25 Desember itu ya. Misalnya ada mau bikin kegiatan-kegiatan camping, kemudian dirangkaikan dengan dialog atau apa istilahnya itu ya, pesantren alam atau tadabbur alam atau kajian ya, itu silakan aja, kita siapkan tenda, nanti tinggal bicara dengan panitia tendanya, kemudian konsumsinya nanti tinggal dibahas bersama dengan, kebetulan Sadli ini adalah manajer dari wisata Rumah Hobbit, beliau yang ngatur. Tapi dia gratis kan? Enggak, ditarik kembali itu, ditarik. Salah ngomong dia tadi. Ya, mungkin kalau makan sehari gratis, tapi kesananya bayar, mungkin gitu ya Bang Andi. Iya, betul kata Sali, makannya gratis, habis makan diperhitungkan. Pinter juga dia tuh anak. Jangan dia, gitu ya? Enggak juga. Yang pada prinsipnya kalau hari ini tanggal 25 Desember yang dimaksud oleh beliau tadi. Tanggal 25 Desember pas hari H. Iya. Iya, pas tanggal 25-nya. Jadi kita kasih, pokoknya nggak ada bayar-bayar di Bolangi, penginapannya, makannya. Ntar saya keren. Gitu. Khusus tanggal 25. Khusus 25. Boleh lah. Ya, mau berenang sepuasnya aman. Semoga Allah membalas segala kebaikanmu Sadli. Amin. Tapi ya makannya saya cuma bisa tanggung kuaci ya. Ya, kuaci satu kontainer nggak apa-apa. Kuaci sama lauknya ikan teri kayak paku beton. Nah itu aja. Tapi yang mau hadir sebelum tanggal 25 dan yang masih mau tinggal sampai nutup tahun, silakan, kita siapkan penginapan gitu. Masalah biaya nanti bicara sama Sadli. Tapi khusus kegiatan tanggal 25 Desember itu kita berikan promo untuk merayakan hari kemenangan kita
kita kan ya. Ya, ya Goron, mualaf Ya, sedunia. kan, kan. Wih, Tapi Jabodetabek juga, api Jakarta sama Gurunda buat acara itu Hari Mualaf Sedunia sama Hari Merdeka kalau nggak salah. Harusnya memang seluruh API se-Indonesia mengadakan itu. Makanya kita kan kebetulan di Makassar ini pusatnya. Maka tanggal 25 Desember itu nanti dipusatkan di wisata Rumah Hobbit Bolangi. Nah teman-teman kita undang kemudian hadir. Yang mau nginap silakan. Kalau saya sih lebih setuju kalau teman-teman ini nginap. Kita camping rame-rame, kemudian kita sholat subuh rame-rame di halaman terbuka kan gitu. Iya kan ya, ada Bunda Rahma bisa masak, ada Bunda Gemini bisa masak, teman-teman yang lain, ada Bang Handi nanti juga bisa timba air, aman lah itu. Betul. Biasanya Bunda Rama itu tanggal 21 itu dia udah kuras kolam renang loh. Gitu ya, pakai timba. Iya, sama Bunda Gemini itu lah tugasnya dia berdua itu kuras kolam renang. Bang Alumni mending lewat darat yuk Bang Alumni, kita nengok dulu ke Jawa Timur, nanti nengok si Metatron nanti di Polda Jatim, langsung nyebrang ke sana. Nah bisa tuh kalau Dinda Alumni mau kesini. Ya rencana kan kemarin, rencana tuh hujan terus kalau kemarin. Sibuk juga, beliau ada kegiatan pekerjaan banyak. Iya. Nah kalau bisa pusatkan di tanggal 25 Desember itu, 25 Desember, 26, 27. Nah nanti pas tahun barunya baru balik. Di tempat kita itu alhamdulillah kalau sudah beberapa tahun ini rame juga, pergantian tahun itu rame. Pergantian tahun itu di tempat kita itu rame. Apalagi di samping tempat kita itu kan wisata Rumah Hobbit Cimori. Cimori sudah mulai rame. Kemudian yang pas satu dinding dengan kita juga itu sudah mulai rame. Kayak gitulah maksudnya. Jadi sahabat-sahabat yang ingin belajar kristologi di alam terbuka silakan hadir. Andi Kim mau jadi tukang parkir, boleh. Kita siapkan baju daster. Santai aja kita nanti. Naikin Bang Alumni, Bang Handi. No, yang mana namanya? Alumni Kiamat. Taruh, minta dong, Bang Alumni kok nggak bisa jambak. Mana dia? Nggak ada ya. Akunnya private, nggak bisa dijambak. Oh iya. Tadi yang minta naik namanya siapa nih? Hanya untuk Muslim ya iyalah. OTW buat keluarga boleh, bawa semua keluarga boleh, nggak apa-apa, satu keluarga. Di sana insya Allah ada tempat penginapan yang khusus untuk satu keluarga yang punya keluarga. Betul kata Bang Handi. Kalau Bang Handi kan jomblo sama kayak saya, di kolam renang tidurnya. Kang, tenda pun banyak tuh disiapkan ya, kita kayak camping tuh di padang rumput. Betul, tenda itu bisa muat sampai 200 sampai 250 tenda. Jadi bisa bawa kompor, bisa masak-masak ya? Iya bisa. Bisa. Kan pengunjung selama ini ada yang bawa kompor sendiri. Iya. Gitu. Bisa bawa sapi, nanti di tempat baru kita sembeli boleh. Bisa juga bawa si bom-bom buat sembeli. Siapa yang mau makan itu? Kasih makan buaya. Keren ya, 25 Desember Hari Mualaf Sedunia ya teman-teman, dimeriahkan ya di seputaran Sulawesi dan seluruh Indonesia. Buat semua orang Indonesia yang Muslim silakan hadir, nggak apa-apa. Mau Aceh, mau manapun juga silakan hadir. Asal jangan yang dari Golgota, takut kita. Kirain asal jangan yang dari Rio, kirain gitu. Bahaya. Udah usah Sugi. Gimana nih kabarnya si Cebol? Masih bisa tidur si Cebol? Nggak tahu. Bentar lagi ngeringkuk lu Cebol.
Yang untuk di daerah Rio ya, di Rio sekitarnya, insya Allah besok tanggal 1 Api Rio mau mengadakan milad yang pertama Api Rio. Untuk kawan-kawanku yang ada di daerah Riau boleh hadir tanggal 1 nanti, 1 Desember. Api Medan belum ya? Api Medan kapan nih ulang tahun nih? Kan bareng. Terjeda, mungkin ada yang nelpon. Ya, teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Berarti bisa ini dong, buka apa namanya ya, peduli netizen hari mualaf sedunia. Ya, teman-teman atau netizen saudara-saudara saya yang saudara muslim saya yang mau ikut berpartisipasi boleh dong, ya kan? Kira-kira Gurunda gambaran mau ngundang siapa Gurunda mualaf yang ininya? Nantilah kita lihat. Sudah saya siapkan ada beberapa mualaf. Mungkin Yoga sama Olan. Iya. Olan. Saya barusan dihubungi Presiden Burundi. Presiden Burundi membawa 74 mualaf. Itu seolah ada di bawah tuh, pakai nama Amoy itu, seolah. Ini Bang Alumni nih. Bukan, ini bukan Bang Alumni. No, bukan ya? Bukan. Kirain. Bang Alumni bukan itu akunnya. Itu ada si Amoy mau naik tuh Bang Andi. Kalau mau dasar lu mata lu pincang. Mualaf kepala bapak kamu mualaf. Jangan marah-marah lah. Jangan marah-marah, Mbak. Kenapa? Jangan marah-marah. Kalian itu penghasut, tau nggak? Siapa yang kami hasut? Enggak ada yang kami hasut. Jangan ada sopan-sopannya. Gak ada sopan-sopannya baru ngomel-ngomel. Apa maumu? Aku gak punya urusan sama kau, muka haram. Kenapa kau minta naik pemakan babi? Emang ini Romo? Bukan Romo kan? Inilah ajaran Kristen yang asli. Nah, Amoy sedang menunjukkan ajaran Kristen yang asli begini. Memang mulutnya Yesus juga begitu dia. Suka maki-maki orang. Nah, kayak Amoy ini kan. Ya udah kau sembah tuh bayang-bayangan dulu, bayang-bayangan kau sembah dan jelas. Kalau Amoy yang bentar dulu benar Amoy, kalau sudah banyak kerugian membayar penghujat 25 orang, ya sudahlah nikmati aja kah. Terus emang gitu. Aku minta bayar itu sama kau yang bayar kan enggak kan? Uangmu bukan uangmu loh. Tapi kan rugi membayar, apalagi bayar pendeta kalau debat sama Banjuma. Hantu, emang urusanmu enggak kan? Kan enggak enak udah dibayar orang kalau debat pula lagi. Emang uangmu. Kan itu kan menderita lahir batin namanya. Andai kau di depanku kau tempeleng mulutmu. Seandainya kau di depanku udah kasih tai muncungmu tau kau. Udahlah benar Rama jangan dilayani benar. Udah kasih tai muncungmu tai babi tau kau. Udah Rama jangan dilayani, biarin aja dia. Ngapain dibiarkan orang begini sampah? Cantik kau udah tua bangkah kau sok cantik kau. Kenapa dibiarkan orang begini menghina kita ini? Kenapa dibiarkan? Emang dia siapa? Hina atau kau nggak cocok kau dibaik-baik. Lempar aja dia ke tong sampah. Kau yang dilempar kau dilempar kau ke tai babi. Lempar ke tong sampah ini. Percuma gini. Ya itu makananmu tuh babi. Babi kau lempar enak itu. Makananmu itu babi tuh. Enak itu enak tau kau. Iya terserah itu makanan. Turunin dong kayak gini, aduh ngapain nggak diturunin? Mulut kayak pelacur gitu ngapain nggak diturunin? Sejak Yoga jadi mualaf, dia jadi gila dia. Udah tahu mulut kayak pelacur gitu dipelihara, turunin dong. Cari yang baik-baik. Kalau yoga mualaf kan dia sendiri akan menikmati surga. Ngapain kita terlalu ini sih? Melihara perempuan kayak gitu dihina-hina kita. Emang dia siapa? Dia itu udah stres dia itu.
Udah kehilangan adik, kehilangan uang, ya kan? Ya itulah tadi saya hajar. Dia. Itulah tadi saya hajar di situ. Stres dia. Stres berat. Stres gila dia dah tuh. Itu cobaannya bertubi-tubi Ustaz Sugi kesoalan itu. Awalnya kehilangan suami, ditinggalin tuh sama suaminya. Kedua kehilangan si yoga, mualaf. Ketiga kehilangan duit yang diembat oleh para penghujat 25 orang. Terakhir ujung-ujungnya kemarin terakhir kehilangan duit juga itu. Dia mau membawa pendeta debat dengan Bang Juma, ternyata kabur pendetanya. Stres nggak tuh? Ujung-ujungnya kehilangan akal kan? Itu dia. Terakhir kehilangan harapan. Itu siapa yang turun? Kemarin nangis-nangis, minta maaf, dasar lo air mata buaya. Aku kalau kafir ngomong itu kok nggak percaya sama sekali tuh gimana sih? Waktu itu kan, lah bentar lagi naik, saya bilang, beneran naik dia, Bang Andi. Dia, aku minta maaf ya. Saya akan berhenti lagi. Belum 2 jam naik lagi. Menghujat lagi? Berarti dia udah babi kok dipercaya. Astagfirullahaladzim. Ya udah kita kita sambut dulu nih. Pak Edward, Alex, selamat pagi. Pak Edward. Pak Edward. Aduh, turunin. Ini lagi yang bersih satu nih, siapa nih? Ibu siapa nih? Lisel. Coba Lisel. respon Bunda. Lisel, kau ke restoran Muslim, Lisel? Bang Handi noise. Apa? Pak D. Nyata Lisel. Kasa, selamat malam, assalamualaikum. Kalau Muslim, Kasa. Oh, Kasa. Kepanasan dia akan diadakan mualaf sedunia tanggal 25 Desember. Heran aku. Kasa, assalamualaikum. Selamat malam. Kenapa Kasa membisu pula dia? Tidur kali dia ya, teman-teman. Oh, Kaisar kah Kasa tulisannya? Itu Muslim, Kaisar Nero itu. Kaisar kah? Satria Akang. Nyontoin lagi namanya Akang ya. Queen, Jokola Queen. Satria, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Muslim, silakan. Apa disampaikan 1 menit ya Bang ya? Nggak ada. Bang Hadi. Aduh. Ya, buat teman-teman ya yang ingin mengikuti acara Hari Mualaf Sedunia ya di Makassar, silahkan mendaftarkan diri ke Bang Handi atau ke Bang Sadli langsung. Tapi mending ke Bang Handi sih, Bang Sadli sibuk, nggak bakal kepegang guys. Daftar aja yang di luar Makassar ya ke Bang Handi langsung. Nanti biar Bang Handi yang data. Di hari H, di hari pertama tiket masuknya gratis sama makan. Di hari kedua, ketiga, keempat dan seterusnya bayar ya. Kalau ingin menetap di sana silahkan beli perumahan Guru Dajuma.